dari central feeding tadi, pakan akan tertransfer ke hopper-hopper ini. Ya, teman baik bisa lihat ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Semoga semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Teman baik, pada video kali ini kita akan mereview tentang feeding system atau sistem pakan dari VDL Agrotech, mulai dari sistem transport, silo, dan bagaimana pembagiannya. Baik, tonton sampai tuntas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Halo, jadi yang ada di hadapan teman baik saat ini dinamakan manual filling auger, yaitu sebuah equipment yang mana dia untuk transport pakan secara manual. Ya, tadi sudah di switch on, sudah dinyalakan. Pakan juga sudah ada di hopper manual fillingnya. Kita lihat apakah alat ini berfungsi. Ya, berfungsi ya teman-teman. Dia nyedot pakannya tuh. Jadi di dalam pipa ini ada augermatic yang fungsinya untuk mentransport pakan. Ya, kita cek. Oh iya tuh, di atas sudah keluar. Jadi dari belalainya itu sudah masuk ke dalam silo dan terlihat jelas pakannya ya yang turun. Oke, manual filling auger ini sebenarnya adalah mekanisme darurat ya, yang dipergunakan hanya pada saat-saat tertentu saja. Misal pada saat truk itu truk pengangkut pakannya ya, itu terlambat datang atau berhalangan di jalan, sedangkan ayam ini butuh pakan segera, maka manual filling auger ini pilihannya. Jadi dia mentransfer pakan dari karung ke dalam silo. Untuk selanjutnya dari silo didistribusikan ke seluruh sistem yang ada di dalam kandang, begitu. Ya, teman baik bisa lihat ya, pakan dimasukkan dan langsung dibawa ke atas. Ya, ada tombol switch on, ada tombol switch off. Yang pasti equipment ini menggunakan listrik 3 pas. Jadi safety-nya memang betul-betul kita perhitungkan juga. Nah, manual filling auger ini bisa berpindah ya, karena dia pakai roda. Ada saatnya nanti kita mengisi silo yang kecil, ada saatnya nanti kita mengisi silo yang besar. Sebenarnya silo kecil dan silo yang besar itu bedanya apa? Biasanya kalau silo yang kecil itu digunakan untuk pakan ayam jantan.
dan silo yang besar itu digunakan untuk pakan ayam yang betina. Nah, silo yang ada di sini yang kita review itu silo dari VDL. Nah, ini termasuk silo yang unik. Kenapa? Karena dia merupakan silo tandem ya teman-teman. Jadi kecil-kecil tapi terhubung di bawahnya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud tandem tersebut. Saat ini kita lihat dulu pakannya itu masuk apa enggak. Oh ya, pakan masuk ya. Dari atas pakan sudah masuk. Oke. Nah, teman baik bisa lihat namanya juga manual ya, manual filling. Jadi perpindahannya itu menggunakan tenaga manual, tenaga manusia. Begitu pula naik turunnya si belalai ini dia juga diturunkan dan dinaikkan oleh tenaga manusia, dikerek ya. Perpindahannya pun nanti begitu. So, manual filling auger ini sebenarnya adalah mekanisme darurat. Itu yang perlu diingat. Nah, kita mulai pindah ke silo selanjutnya. Jadi silonya tadi sudah dikerek, kita pindahkan belalainya agar lancar ya. Kita pindahkan ke sebelahnya ya. Ini silo yang besar, kita cek apakah sampai apa enggak nih. Nah, jadi pneumatik itu dari pipa-pipa itu dia nantinya terhubung dengan mekanisme yang ada di truk ya, truk silo. Dari pipa-pipa ini nanti ada kita sebut namanya pneumatic conveying. Jadi pipa yang ada di silo terhubung dengan sistem yang ada di truk, dan sistem yang ada di truk itu apa namanya, seperti mentransfer dengan bantuan angin. Nah, ini adalah mekanisme untuk membuka dan menutup tutup dari silonya ya, cover silonya. Nah, seperti yang saya infokan tadi di awal, silo ini unik karena silonya ini tandem antara yang besar dengan yang besar itu saling terhubung. Silo kecil dengan yang kecil juga terhubung ya. Biasanya satu silo ya satu pipa, tapi di sini dua silo jadi satu pipa. Kenapa begitu? Sebenarnya hubungannya nanti dengan presisi pakan yang dihasilkan per porsi, begitu, agar ayamnya tidak melebihi porsi pakan yang didapat ya. Nah, tadi ada sensor. Semuanya ini terhubung sama sensor ya. Jadi dijalankan sensor. Ini sensornya. Baik silo yang besar atau yang silo yang kecil, semua terhubung dengan sensor. Nanti yang mengkondisikan ada komputernya sendiri. Nanti saya bahas di belakang. Jadi dari dua silo itu tembus ke namanya feed kitchen. Nah, ini
Ini nanti yang bolong-bolong pasti ditambal kok, santai aja. Nah, ini yang mengendalikan teman-teman, namanya Orion. Ya, Orion yang ada di Feed Kitchen ini dia bertanggung jawab untuk transport pakan dari silo ke feed weigher. Feed weigher ini bahasa kita ya timbangan lah. Cuma timbangan ini sangat presisi. Jadi kapan pakan jantan dibutuhkan, pakan betina dibutuhkan, itu nanti yang ngatur Orion dan ditimbang secara presisi oleh feed weighing system ini. Ini kita sedang buka, kita sedang tes ya. Jadi pakan nanti turun ke sini. Nah, kalau sudah melewati batas tertentu, misalkan 20 kilo misalkan butuhnya, dia akan buka secara otomatis. Nah, dikendalikan oleh sensor juga. Oke, kita cek mechanical-nya. Nah, yuk kita ke bawah, lihat apa ini. Nah, setelah ditimbang dia akan jatuh ke feed transport. Nah, feed transport atau central feeding system. Nah, seperti teman baik lihat di situ juga ada sensornya. Nah, jadi semua ini dikendalikan oleh sensor. Setelah dari timbangan atau weighing system dia ke sini. Nah, ini juga nanti ditempel ini pakai konkrit ya, jadi betul-betul rapat nanti sini. Nah, seperti teman baik lihat, nanti dia jalan lewat situ. Oke, nah ini central feeding system dari feed kitchen nanti masuk ke central feeding system ini, kemudian didistribusikan. Oke, kita kembali lagi ke silo besar nih. Bisa nggak nanti mereka masuk nih belalainya? Oh, bisa ternyata teman-teman, mantap nih. Oke, kita isi lagi. Lancar ya, tidak ada hambatan apapun. Oke, pakan juga sudah masuk, sudah tertransfer dengan baik itu dari atas. Oke, kita cek nih, ada kebocoran apa enggak ya, ada yang tumpah-tumpah nggak nih, kan begitu. Sensor lagi. Oke, ada nggak yang tumpah-tumpah? Ternyata tidak ada, berarti sudah rapat ya pemasangannya. Nah, oke. Jadi batasan berapa kilonya yang dimasukkan ke dalam silo itu sebenarnya sesuai dengan perhitungan nanti dari tim produksi. Jadi ayam itu per hari ini itu butuh berapa kilogram kebutuhannya. Nah, kita lihat di atas pakannya juga sudah masuk, sudah terdistribusi ya ke dalam silo. Oke. Wah, pakannya pakai apa ini pakannya? Dan kita harus tertib ketika menggunakan manual filling auger. Sampah-sampah setelah kita pakai ya harus dikembalikan. Nah, ini loh pakannya, pakan bermutu tinggi ini loh, mantap-mantap ini pakannya.
bukan pakan kaleng-kaleng ini. Oke, kita nyalakan dan kita matikan itu melalui switch ini ya, untuk manual filling auger. Simple sekali. Oke, sudah selesai nih ternyata teman-teman. Teman baik bisa lihat, setelah selesai mereka manual pindahkan lagi. Ada yang harus megangin kabel, ada yang apa namanya ngedrive manual filling augernya. Kalau dari jauh tampak si manual filling auger ini seperti ketapel yang besar gitu, kayak pas zaman-zaman Romawi dulu. Oke, parkir dulu Bang. Ya, harus presisi ya, harus presisi agar belalainya itu dia juga bisa masuk melalui cover atas dari si silo ini. Putar-putar terus ya Pak ya. Wah, mungkin teman baik bertanya, kenapa tidak menggunakan silo yang besar sekalian? Bukankah itu bisa lebih menghemat gitu? Ya, bisa saja seperti itu. Cuma dengan menggunakan silo yang seperti ini, dengan ukuran seperti ini, kita bisa yakin bahwa pakan yang diterima oleh si ayam itu benar-benar fresh ya, benar-benar fresh pakannya, jadi tidak terlalu lama ditimbun. Nah, ini ada motor nih, besok kalau sudah beroperasi sudah tidak boleh ya, motor-motor ini nggak mungkin masuk sini. Karena apa? Karena ini zona steril ya, kita kan cuma lagi komisioning nih ya. Jadi pada saat sudah produksi nanti motor ini nggak ada. Oke, tadi teman baik bisa lihat salah satu anggota tim sudah memastikan, oh iya, kalau di atas ini belalainya sudah masuk. Kita dengarkan ini suaranya. Kita dengarkan suara pakan berjalan dari silo ke feed kitchen. Suaranya halus sekali. Pengisian pakan dari silo menuju ke weighing system secara otomatis.
lihat, ditimbang dulu ya. Jadi dia terus menimbang. Oke. Oke, begitu ukurannya tercapai, dia akan stop ya. Nah, kemudian masuk ke dalam ya. Jadi setelah itu lanjut ke ini outputnya, yaitu central feeding. Nah, dari central feeding tadi pakan akan tertransfer ke hopper-hopper ini. Ya, teman baik bisa lihat ini. Ya, jadi pakan ini akan digerakkan oleh chain system ya ke hopper-hopper. Ini ada hopper betina seperti ini, hopper betina. Nah, dan juga hopper jantan. Gitu. Dari hopper, setelah pakan turun dari sana ke hopper, ya, dari central feeding ke hopper, dia akan segera didistribusikan melalui chain feeding system, atau didistribusikan melalui matrix ya. Matrix ini adalah keunggulan dari VDL, nah, sistem pakan jantan dari VDL. Nah, ini adalah hopper matrix. Jadi pakan nanti dari sana turun ke hopper, kemudian dia ada pembaginya, ada separatornya. Ini semua diatur oleh sensor, ke kiri berapa gram, ke kanan berapa gram, begitu ya. Ini kalau dari sisi saya, sini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi dia nanti didistribusikan ke dalam matrix auger ya, didistribusikan ke dalam matrix auger, dan dosisnya itu diatur oleh matrix cup ini. Mantap sekali ini, canggih sekali. Jadi pakan ayam nanti diatur berdasarkan porsinya, sesuai dengan betul-betul kebutuhannya. Nah, dia saat ini dalam posisi menggantung, tapi nanti setelah dia terisi pakan, dia akan turun ke bawah, agar si ayam dengan mudah untuk mengakses makan. Jadi karena semuanya pun serba otomatis, di dalam sini pun ada sensornya. Teman baik bisa lihat di dalam sini ada kabel sensor ya. Schneider. Di ini ada motor sendiri persisinya. Matrix by VDL. JOS. Mekanisme naik turunnya juga diatur oleh switch ya, switch system. Nah, setiap switch system ada pengamannya, luar biasa. Jadi ini sistem aman sekali dan luar biasa.
Begitu pula chain feeding. Chain feeding system ini pun ya dia dijalankan juga dengan switch yang ada di sini, dari rail switch. Juga ada thermo protection-nya, sangat aman ya. Chain feeding ini nantinya menggantung, jadi pada saat dia tidak dipakai dia akan menggantung, dan yang bertanggung jawab menurunkan atau menaikkannya adalah motor yang ada di tengah kandang. Kalau motor yang ini dia untuk menjalankan chain feeding sistemnya. Jadi ini untuk menjalankan chain feeding system motor ini. Adapun naik turunnya chain feeding system dikendalikan oleh motor ini. Ya, ada di atap. Nah, pasti teman baik kan bertanya-tanya, dari tadi otomatis siapa yang mengendalikan sebenarnya? Nah, ini dia teman baik. Ini yang mengendalikan jalannya sistem pakan nantinya, ya. Orion dari VDL Agrotech. Oke. Kalau kita lihat ada feed registration. Ini semua setting untuk kebutuhan ayam. Oke. Tuh. Jadi benar-benar semua kontrol secara otomatis ya. Semuanya terkontrol secara otomatis. Itulah Orion ya. Juga ada control matrix terpisah ya, tapi jadi satu. Begitu pula dengan controller yang lain. Jadi sistem ini memang betul-betul bagus dan terintegrasi, yang pasti untuk farm ini agar produksinya tercapai dengan optimal. Kontrol panel ini buat saya termasuk yang mewah. Karena apa? Karena benar-benar aman dan detail ya. Ini khusus untuk chain feeding tadi. Mantap ini. Oke, jadi sudah paham ya betapa controller Orion ini dia bisa untuk mengontrol semuanya. Oke, dari tadi saya bicara mengenai central feeding system. Siapa sih yang bertanggung jawab untuk central feeding system? Mari kita ke TKP. Jadi ini adalah central feeding system. Dari sini tadi teman-teman lihat ini rantai ditarik ke sini ya, dikontrol oleh sensor, dan sensor ini tadi memberikan signal ke Orion dan diteruskan ke semuanya.
lumayan kompleks sebenarnya. Nah, teman baik, ya, seperti yang teman baik lihat di ujung farm, nanti central feedingnya akan berputar balik, ya. Teman baik bisa lihat. Nah, tadi ada pipa ya, berputar balik. Nanti dari sini dia ke ujung sana lagi. Nah, dari putaran ujung tadi yang sebelah sana, dia nembus-nembus lagi, ya. Oke, sampai kembali ke depan. Nah, dia ada mekanisme untuk pembuangan akhir. Nah, di sini nanti sisa-sisa pakan akan dikumpulkan. Oke, begitu teman baik. Nah, demikianlah sharing dari saya hari ini, teman baik. Jangan lupa pencet tombol ke atasnya dan tekan tulisan subscribe. Jika dirasa infonya memang bermanfaat, silahkan Anda share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, damai dan bahagia.